Hari-hari ini tentunya gereja haruslah dewasa, bukan lagi menjadi gereja yang kekanak-kanakan. Karena firman Tuhan berkata, di dunia ini kita harus bertanding dan memperjuangkan merebut kemenangan. Firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Bunyi firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk semua perbuatan baik. Mungkin ketika kita berada dalam satu persekutuan, di dalam gereja atau dimanapun juga, ketika seorang gembala atau hamba Tuhan mempertanyakan kecintaan kita kepada Kristus, semua orang pasti akan berkata, saya cinta Kristus, saya mengasihi Tuhan. Dan pertanyaan ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang standar. Kenapa saya katakan sebagai pertanyaan yang standar? Karena jelas sekalipun orang-orang yang hidup di dalam dosa pun, orang-orang yang punya kebiasaan yang tidak baik pun akan berkata, saya cinta Yesus ketika ia berada di dalam gereja atau berada dalam satu persekutuan. Yang harus menjadi pertanyaan bagi orang percaya adalah bagaimana dia cinta akan Kristus, tetapi benar-benar dia mau hidup di dalam Kristus. Ini yang penting dan yang paling utama yang harus dipertanyakan kepada jemaat Tuhan. Ketika banyak anak Tuhan yang sekedar hanya mengakui dengan mulut saja, mengaku bahwa mereka mencintai Kristus, tetapi sebenarnya hidupnya jauh dari kata benar. Ketika kita mengakui bahwa kita cinta akan Yesus, kita harus benar-benar melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Meskipun ketaatan kita, kepercayaan kita ini juga hanyalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengerti apa fungsi dan manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Roh Kudus dicurahkan, memberi pengertian hikmat kepada seluruh murid-murid Tuhan atau para rasul untuk dapat mencatat kebenaran firman Tuhan ini. Karena maksud dari kebenaran firman Tuhan sendiri jelas seperti ayat firman Tuhan tadi. Firman Tuhan berfungsi untuk mengajar anak-anak Tuhan, mendidik anak-anak Tuhan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang gembala atau seorang hamba Tuhan, dan seketika saudara merasa firman itu begitu keras, begitu menyinggung perasaan dan pikiran saudara, saudara harus bersyukur karena ternyata firman Tuhan ini benar. Firman Tuhan mendidik orang, menegur orang untuk hidup di dalam kebenaran. Berapa banyak orang yang ketika mendengar kebenaran firman Tuhan yang begitu keras, menegur menempa hidupnya, malah memilih untuk tidak lagi ke gereja, dan malah memilih untuk tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Dan kasus seperti ini sudah banyak terjadi di kalangan gereja. Ketika seorang gembala menyampaikan nasihat firman Tuhan, banyak umat-umat Tuhan yang malah tidak mau menerima, dan lebih parahnya lagi malah meninggalkan gereja. Sifat seperti ini bukanlah sifat seorang Kristen yang dewasa, melainkan sifat gereja yang masih kekanak-kanakan. Hari-hari ini tentunya gereja haruslah dewasa, bukan lagi menjadi gereja yang kekanak-kanakan. Karena firman Tuhan berkata, di dunia ini kita harus bertanding dan memperjuangkan merebut kemenangan. Bagaimana kita bisa merebut kemenangan itu sementara kerohanian kita masih dikatakan kanak-kanak? Tuhan mau kita berubah.
bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Di gereja bisa berkata saya cinta Yesus, tetapi ketika pulang dari gereja, hidup seperti tidak mengenal Kristus. Contoh yang paling sering kita temui. Ketika datang beribadah, terlihat penuh kesungguhan. Tetapi ketika pulang, kembali lagi kepada kebiasaan merokok, hidup penuh dengan amarah, hidup penuh dengan kebencian, akar pahit, dan lain sebagainya. Jadi kita berkata cinta Yesus hanya sekedar dari mulut saja. Yang Tuhan mau bukan hanya sekedar kita berkata kita cinta Yesus, melainkan kita benar-benar hidup di dalam kebenarannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau dididik oleh firman Tuhan. Sekeras apapun, bagaimanapun firman Tuhan disampaikan, kita harus mempunyai hati dan telinga yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi orang yang terdidik dan mau dididik dalam dunia ini. Orang yang tidak mau dididik, pastilah hidupnya berantakan. Dalam dunia sekuler saja, semua anak murid harus mendapat pendidikan agar memperoleh pengetahuan. Demikian pula kita secara rohani. Kita harus dididik dengan kebenaran firman Tuhan agar kita mempunyai pengertian bagaimana kita harus membawa hidup kita dan bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar perkataan belaka, melainkan sebuah tindakan yang memperlihatkan bahwa kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jadilah contoh, jadilah teladan bagi banyak orang, karena itu bukti kalau kita sudah terdidik oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.